pemerintah kita ini ya lebih takut kritik media atau kritiknya netizen nih? Ya. Diskominfo itu kerjanya memposting kegiatan para pejabat. Kalau dengar ini, Ibu tersinggung nggak? Ada suami istri, karena saking pinternya suami bikin media, istri bikin media. Ini Call 112, ini ada layanan ini ya, ambulan pasien dan mobil jenazah. Oh, ada Bu, oh, ini terus berbayar Kak? Enggak, ini Bu. Banyak yang belum gratis. paham. Nah, banyak yang belum tahu. Ya, untuk kebaikan kita memang harus terbuka terhadap kritikan-kritikan yang sifatnya membangun ya. Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Dialog Lensa Publik. Episode kali ini saya mengundang khusus Kepala Diskominfo atau DKSIP Kota Tarakan, Ibu Endah Sarastinise. Selamat pagi Ibu, apa Selamat kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah. Okay. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, kita hari ini akan membahas tentang pengelolaan media sosial, kemudian informasi publik, dan juga yang terpenting adalah kepercayaan masyarakat di era digitalisasi. Oke, langsung saja ya Bu ya. Boleh, ya. boleh. Jadi begini Bu Endah, jujur nih Bu ya, orang di luaran menganggap bahwa Diskominfo itu kerjanya memposting kegiatan para pejabat. Kalau dengar ini, Ibu tersinggung nggak? Itu bagian dari tapi bukan semua tugas dari Diskominfo hanya itu saja, tidak. Okay. Tetapi ada yang lain-lainnya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini juga mohon izin ini Mbak Rina, kita lewat Ikhwater TV juga kita menyampaikan kepada masyarakat. Yang pertama masalah nomenklatur penyebutan. Okay. Sekarang bukan lagi Diskominfo tetapi DKISP. Iya, betul. Nah, kalau DKISP itu Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Nah, kalau Diskominfo kan statistik persandian tidak masuk. Okay. Tapi sekarang kita ada juga bidang yang menangani statistik dan persandian. Nah, kami melayani 30 OPD. Oke. Betul. Jadi termasuk diantaranya pimpinan daerah. Jadi tidak hanya wali kota dan wakil wali kota saja yang kita expose, tetapi berita-berita yang terkait dengan program kerja 30 OPD yang ada di Kota Tarakan ini, kita juga harus mempublikasikannya. Dan itu ada di bidang IKP, Informasi Komunikasi Publik. Nah, karena itu kita juga sampaikan di sini kepada masyarakat, kepada pemirsa bahwa DKISP itu lingkup kerjanya tidak hanya di media sosial, tetapi juga bagaimana pemerintahan digital itu bisa terlaksana. Sekali lagi kita memfasilitasi 30 OPD. Ibu pasti paham deh kalau era digitalisasi ini netizen merasa lebih percaya sekarang ini terhadap Instagram, TikTok, mungkin yang dipublish oleh masyarakat gitu ya, daripada mungkin mohon maaf rilis resmi pemerintah dan sebagainya. Menurut kacamata Ibu, ini sebenarnya bentuk sebuah kegagalan atau apa? Kalau kegagalan sih tidak ya Mbak Rina, karena memang sekarang ini zamannya hampir semua orang itu pengin dia itu jadi artis ya istilahnya, karena dia pengen mengaktualisasikan ini ya. Kemudian ada juga yang memang postingan-postingan itu memang ada tujuannya, entah menggiring opini ataukah sebagainya dan sebagainya. Jadi memang ada unsur kesengajaan. Karena itulah kita sampaikan kepada masyarakat untuk dilihat dulu ya. Disaring dulu semua informasi yang dari media sosial itu, di cross check kepada media yang memang betul-betul entah di webnya atau ini informasinya betul atau tidak, baru kemudian di share. Nah, edukasi ini yang memang harus selalu kita sampaikan. Dan kita juga sempat dialog tentang ini, tentang post-truth ya. Jadi dengan PWI ya menyampaikan sekarang ini kok zamannya anak-anak tuh lebih seneng ini langsung share, enggak dilihat langsung share. Nah, itu kita juga harus ini, dan itu juga
ada undang-undang ITE juga kan, kalau memang asal share asal ini itu kan juga akan ada pidananya, dan itu masyarakat juga belum tentu semuanya paham ya Mbak. Gitu. Dan untuk itulah Ibu hadir di sini untuk menjelaskan kepada masyarakat begitu ya. Kepada masyarakat. Kita berusaha supaya di semua lini kita bisa menyampaikan itu, walaupun kita tahu kecepatannya kadang lebih cepat masyarakat daripada ini. Betul, dan sebagian masifnya. Tapi Bu, jujur menurut pengamatan Ibu, sebenarnya pemerintah kita ini ya lebih takut kritik media atau kritiknya netizen nih? Ya. Inilah pergeserannya ya. Karena kritik ya sama-sama. Kritik media, kritik netizen itu bisa menggiring opini publik, permasalahannya di situ. Sehingga bisa mengaburkan yang tadinya masalahnya A bisa menjadi B dan sebagainya. Ini karena itu kecepatan ini yang memang juga kami di DKISP untuk berusaha juga mengimbangi supaya informasi-informasi yang kita coba cepat tanggap begitu, cepat tanggap, karena itu semua OPD kan juga rata-rata punya media sosial ya, ada yang dalam bentuk web, ada yang bentuk YouTube, ada yang bentuk Instagram, ada yang bentuk TikTok. Nah, kita juga mengelola yang miliknya DKISP, ada yang di pemerintah kota juga ada, begitu. Ini sebagai counter, artinya ketika itu informasi sudah munculnya di media pemerintah, otomatis itulah media resminya begitu. Ketika informasinya agak berbeda dengan yang media massa yang dikelola masyarakat, maka harus cross check itu. Masih dipertanyakan kebenarannya begitu ya. Oke. Kalau dulu memang media itu diharapkan sih Bu hadir sebagai kontrol sosial gitu ya. Karena kan dari situlah pengambil kebijakan melakukan introspeksi diri gitu. Cuman belakangan kita melihat faktanya banyak sebaran-sebaran media itu yang dalam tanda petik kantongin oleh pemerintah begitu. Nah kemudian misalnya kita sebutlah let's say media A adalah miliknya ini dan media B adalah miliknya ini. Bagaimana Ibu melihat ini dalam fungsi controlling Ibu sebagai Kepala Dinas DKISP Tarakan? Untuk media sosial ini bidang yang memang langsung terkait itu adalah bidang informasi dan komunikasi publik. Nah di sini bidang tersebut atau kabid yang di IKP ini biasanya mereka sudah punya nih list jurnalis media-media. Kemudian mereka ada yang memang mengajukan proposal, memang ada yang ke pemerintah untuk bisa memberitakan pemberitaan dari pemerintah, dan di situ memang kita disaring, itu tetap disaring. Tetap disaring mana memang yang media betul-betul dia memberitakan pemberitaan yang memang sehat dan mana yang tidak, atau mana yang memang hanya asal-asalan saja. Karena kan sekarang dengan canggihnya media online dan untuk orang yang pinter itu mudah ya membuat media online itu mudah untuk orang yang memang sudah paham untuk itu ya. Nah maka kita juga melakukan evaluasi biasanya, evaluasi media mana yang memang betul-betul dia kredibel begitu ya. Dan itu ada targetnya. Jadi satu media dia harus beberapa kali menginformasikan kegiatan pemerintah. Dan kegiatan pemerintah notabene itu bukan hanya pimpinan daerah. Jadi sekali lagi semua kinerja dari perangkat daerah itu sebetulnya memang harus kita publikasikan. Fasilitasi begitu ya. Harus difasilitasi dan harus dipublikasikan. Nah memang belum sempurna sih ini, belum sempurna. Kami berusaha juga untuk semakin memperbaiki diri, semakin untuk menyempurnakan yang tadinya ada perangkat daerah yang tidak pernah terpublikasikan, bagaimana caranya dia juga bisa terpublikasikan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang memang valid, yang memang ini loh kinerjanya pemerintah begitu. Ya memang itu menjadi tantangan saya rasa buat DKISP Tarakan. Kalau ada media yang terlalu kritis nih Bu misalnya, apakah itu dianggap masalah atau justru itu dibutuhkan oleh pemerintah?
Sebetulnya kritisnya ketika kritis yang membangun, ini kan kritis ini macam-macam nih Mbak ya. Siap. Ada kritis yang memang membangun, maka itu diperlukan. Karena kan tidak bisa pemerintah menilai diri kinerjanya sendiri ketika tidak dibantu oleh pihak-pihak luar. Artinya itu monitoring eksternal lah ya, istilahnya. Nah, tapi tidak pada posisi yang kritis tapi menghasut atau kritis tapi memprovokasi begitu kan. Nah, kalau kritis tetapi itu membangun, itu justru yang diharapkan oleh pemerintah. Karena ya untuk kebaikan kita memang harus terbuka terhadap kritikan-kritikan yang sifatnya membangun ya. Itu yang memang harus dipilah ini Mbak. Jadi harus mengembalikan fungsi pada kontrol sosial tadi Bu ya. Artinya kita justru berterima kasih ketika ada media-media yang memberikan kritikan-kritikan yang membangun sehingga itu bisa untuk perbaikan. Karena di Tarakan kita sendiri tahu bahwa media lokal, online itu sangat banyak sekali dan menjamur. Bahkan banyak yang hanya dikelola di dalam kamar begitu. Itu, bahasa guyonannya begitu. Bagaimana DKISP untuk karena ini ranah Ibu begitu ya untuk men-screening itu gitu. Kalau memang ada informasi itu dan kita tahu jelas media mana, media A, maka kita pasti akan pertama kami harus konfirmasi dulu. Kalau memang itu media misalkan ada suami istri karena saking pinternya suami bikin media, istri bikin media, pasti kami harus konfirmasi dan ya pasti salah satunya harus kita ini kan dulu. Yang harus diurusin lumayan banyak, termasuk media luar ruang, ngurusin baliho, penataan baliho yang milik pemerintah, milik ini swasta, stand spanduk itu yang fisik ya. Nah, belum lagi yang media sosial yang sifatnya online yang kecepatannya memang sekarang kecepatannya hitungannya itu kan hitungan detik ya. Kalau berita itu kan detik. Oke, artinya terus berbenah begitu ya. Terus berbenah. Oke, kalau ada informasi viral yang salah gitu ya Bu ya, tapi sudah terlanjur dipercaya oleh masyarakat, DKISP bisa nggak sih masih meluruskan gitu ya, yang sudah terlanjur gitu? Kalau kita pasti harus meluruskan ya Pak ya. Harus meluruskan. Entah itu nanti yang diluruskan dalam bentuk klarifikasi yang audio visual, mungkin video. Apakah videonya itu nanti posisi kita tergantung viralnya ini tentang apa? Ya, ketika nanti terkait dengan OPD lain, otomatis bisa jadi entah di kepala OPD-nya atau yang di tim teknisnya yang memberikan klarifikasi dan kita membantu untuk up ke media sosial yang ada di kita dan di pemerintah. Bisa jadi seperti itu dan itu memang harus kita langsung sampaikan. Nah, bisa jadi ini yang memviralkan swasta individu atau swasta sebuah lembaga. Kalau memang perlu harus ada dilakukan mediasi, kemudian dilakukan klarifikasi dengan yang terus bersangkutan sehingga bersangkutan ini bisa take down untuk beritanya atau dia mengklarifikasi beritanya, ya kita juga berharap itu terjadi. Kalau misalnya sampai terjadi hoax dan sebagainya, apakah sampai ada action misalnya pemblokiran begitu Bu atau bagaimana ya Bu? Kalau sampai saat ini saya belum pernah mendengarkan laporan dari bidang teknis sampai ke pemblokiran itu belum. Mudah-mudahan ini sih mudah-mudahan masyarakat Tarakan ini masyarakat yang sehat secara ini ya. Seperti kasus nasional adalah salah satu media boleh dibilang nasional nih ya. Itu channelnya lenyap begitu Bu. Kita sih nggak berharap hal itu terjadi di Kota Tarakan. Tapi setidaknya Ibu sebagai Kepala Dinas DKISP punya strategi langkah-langkah. Kalau dari beberapa kali ada yang menyampaikan tapi bukan masalah lenyapnya sebuah media, tapi ini berita atau yang ini yang sifatnya lebih kepada tidak bisakah yang ada kaitannya pornografi yang itu SARA dan sebagainya gitu ya. Ternyata di kami tidak bisa men-take atau menghilangkan itu tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah kita menyampaikan pengaduan itu ke pusat. Karena memang dari pusatlah yang bisa
take down atau bahasanya melenyapkan berita itu begitu. Beberapa dari masyarakat yang memang coba yang ini dihilangkan aja, yang ini dihilangkan aja, yang terkait yang itu tadi, yang kayak kekerasan yang memang kadang itu ditunjukkan di dalam itu, sama yang terkait dengan pornografi. Tapi ternyata itu memang di kami tidak bisa, kami hanya bisa meneruskan pengaduan itu ke pusat. Ya? Nanti ketika banyak pengaduan maka pusat yang akan ini. Jadi posisi bahasanya melenyapkan ini tuh tidak di kita. Otoritas itu tidak ada. Tidak di kami otoritas. Kita hanya menyampaikan aja bahwa media ini begini, media ini begini. Nah, itu sifatnya pengaduan yang kita sampaikan sampai ke pusat. Sekaligus melakukan pengawasan. Iya, gitu ya? pengawasan. Baik. Gitu. Pernah nggak Bu, DKISP Tarakan berada pada posisi serba salah? Data dibuka salah, nggak dibuka juga mungkin lebih salah lagi. Iya. Karena gini Mbak, bukan di DKISP-nya ya, tetapi itu tadi karena kita memfasilitasi 30 OPD. Oke. Otomatis ketika ada pemberitaan yang mungkin, ini siapa dulu nih yang dibuka salah, apakah pada posisi di pimpinan daerah atau pada posisi di OPD? Oke. Nah, kalau pada posisi di pimpinan daerah, maka kewenangannya itu letaknya di sekretariat daerah untuk buka atau tidak, begitu. Tetapi ketika dibuka atau tidak itu adanya di OPD, maka kita internal dulu itu. Ini ada bikin kita internal dengan OPD-nya tersebut. Nah, maka posisinya mau dibuka atau tidak keputusannya kepada OPD tersebut. DKISP hanya membantu. Apa bahasanya, mempublikasikannya gitu. Oke, gitu. Mensiarkan begitu. Ya, mensiarkan. Gitu. Baik, Ibu sebagai perempuan yang sangat berakar di dunia pendidikan sekian tahun dan saat ini memegang posisi yang sangat strategis begitu ya Bu ya, di KSIP. Pernah nggak suara Ibu merasa diremehkan begitu ya dalam saat-saat rapat tertentu? Padahal saya lihat kalau saya berbincang dengan Ibu sangat menguasai sekali segala sesuatunya, serba detail begitu. Nah, alhamdulillah teman-teman DKISP ini kan rata-rata masih muda. Yeah. Masih muda dan dari sisi usia masih di bawah saya. Jadi itu aman-aman sangat saja. Membantu begitu ya Bu ya. Sangat membantu, dan satu sisi ternyata banyak alumni murid saya di sana. Ketemu dengan betul pembimbingnya langsung begitu ya. Ketemu ternyata Bu, murid yang di sana itu jadi satu nilai yang di saya akhirnya sudah terbangun begitu ya. Lebih mudah karena kan ini mantan alumni murid di sekolah ini. Itu cerita di balik layarnya begitu ya. Oke. Baik, Ibu, apapun itu saya yakin Bu Endah punya planning yang bagus untuk DKISP Tarakan ke depannya. Seandainya izin Ibu besok atau esok lagi tidak lagi menjabat sebagai kepala dinas DKISP, apa yang paling ingin Ibu luruskan terkait citra dari dinas yang satu ini? Iya. Satu, kalau citranya sudah terbangun Mbak, tetapi yang memang belum sangat fix itu satu adalah tentang kota cerdas. Kota cerdas. Ya, kota cerdas. Jadi Tarakan ini kan kalau dulu smart city, kalau sekarang kota cerdas, tapi sebelumnya sama kan itu hanya masalah bahasa. Itu memang masih dari kami harus betul-betul menyiapkan semacam roadmap-nya. Entah itu master plan, jadi bahwa kota cerdas itu harusnya pada posisi di sini. Tapi kita posisi sekarang masih di sini. Maka kita harus punya tahapan untuk menuju ke sana. Dan itu tidak hanya untuk DKISP tetapi untuk semua stakeholder yang memang pentaholik ya. Untuk kota cerdas ini dibutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, akademisi, kemudian komunitas, media dan bisnis. Nah ini yang kita belum duduk bersama untuk menyampaikan bahwa dari sudut ini, dari sudut ini. Jadi itu yang memang ini. Nah yang kedua terkait dengan TCC.
Tarakan Comment Center. Comment Center ya. Call 112 dan itu memang secara nasional dan alhamdulillah Tarakan sudah melaksanakan itu. Nah, hanya progresnya itu masih tidak sangat maksimal. Nah, terbukti ketika kita ikut pameran kemarin itu ternyata masyarakat masih banyak yang nggak tahu. Nggak paham. Oh, ini apa? Oh, ini Call 112. Ini ada layanan ini ya ambulan pasien dan mobil jenazah. Oh, ada Bu. Oh, ini terus berbayar Kak? Enggak, ini Bu. Banyak yang belum gratis. paham. Nah, banyak yang belum tahu bahwa mereka sebetulnya bisa. Nah, ini salah satu ini juga. Artinya sosialisasi tentang TCC yang Call 112, kemudian bagaimana layanan CCTV. Itu ternyata belum semua informasinya belum nyampe gitu. Itu salah satu ya. Okay. Dua itu yang menurut saya memang harus segera. Artinya pasti itu terkaitnya juga dengan media sosial, terkaitnya dengan media audio visual, termasuk Ekuator TV, bagaimana ikut berpartisipasi di sana, juga media online cetak yang juga ini gitu, berkontribusi ke sana. Makin menarik nih yang Ibu sampaikan. Ibu cerita tentang strategi dan plan Ibu. Tadi saya jadi tiba-tiba teringat begini Bu. Banyak orang takut smart city nih ya. Saya jadi membahas itu. Katanya pemerintah jadi semacam big brother gitu ya, yang mengawasi gerak-gerik daripada warganya. Ibu setuju nggak sih kalau sebenarnya masyarakat juga punya privasi sih Bu gitu. Ya artinya semua data terekam oleh yang namanya pemerintah. Nah dari situ kan mungkin ada kenapa saya tadi mengistilahkan masyarakat jadi semacam diawasi karena semuanya terkoneksi di situ gitu ya. Nah bagaimana DKSIP membentengin masyarakat ya terkait data ini? Banyak Bu, soalnya kasus-kasus data jebol dan sebagainya begitu. Berarti dihack ya itu. Ya semacam itu. Kalau yang seperti itu, ini salah contoh ya di Capil itu kan mereka ada aplikasi yang memang semua data yang ada di kita itu ada di Capil. Itu mereka tidak rilis. Kita yang OPD minta aja juga harus ada penggunaannya, harus ada ini salah satu benteng itu. Begitu. Artinya di tertentu termasuk di pendidikan ada yang namanya data dapodik. Itu mengcover, memprotek, memfoto ya semua gurunya dan sebagainya dan salahnya. Itu juga tidak bisa asal akses. Ada yang bisa diakses secara umum tapi itu terbatas. Itu juga salah satu ya. Artinya proteksinya itu tidak hanya di DKISP, tetapi kepada entah itu kementerian ataupun apa termasuk yang di kesehatan itu dia biasanya juga protek juga apa. Gitu. Kalau di DKSP itu sifatnya adalah bagaimana memberikan fasilitas sehingga itu tadi smart living, smart government, smart gitu ya, usernya gitu ya. Kita memfasilitasi itu begitu. Ya, cuman tadi Kominfo Ibu di awal sempat bahwa sekarang berubah menjadi DKSIP yang panjangannya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Kata-kata persandian ini serem banget Bu. Ini memang baru di awal-awal 2025 termasuk statistik. Ya dulu statistik diletakkan di BPS dan Bapeda, maka sekarang salah satu layanan dari DKISP untuk menyajikan data sektoral yang 30 OPD tadi. Sehingga data sektoral itu bisa dipakai, itu dirilis nih Mbak, dirilis secara terbuka, bisa dipakai oleh yang memerlukan. Entah itu untuk penelitian, entah itu untuk membuat keputusan atau kebijakan. Maka data ini adalah data resmi yang bisa dipakai oleh lembaga tersebut atau instansi tersebut atau masyarakat. Pernah nggak ada kejadian seperti itu yang dari instansi tertentu meminta data itu? Lumayan sering. Tapi karena itu juga kita rilis secara ini Pak ya. Jadi begitu data itu memang sudah terverifikasi, maka data itu bisa kita rilis. Yang kita sebut setiap tahun tuh biasanya Mbak, data sektoral Kota Tarakan.
tahun 2024 berarti rilisnya 2025. Oke. Nah, nanti data tahun gitu 2025 rilisnya tahun 2025. Nah, persandian juga baru tahun 2025 yang kita kenalkan dengan nama sekarang untuk OPD itu banyak sudah paperless dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Yeah. Dan ini untuk Tarakan alhamdulillah sudah di 3010 pengguna itu. Jadi kita tidak lagi kalau surat tidak lagi tanda tangan basah. Walaupun masih ada yang pakai tanda tangan basah, terutama yang kaitannya dengan keuangan. LPG itu masih tanda tangan basah, masih belum bisa dengan TTE. Tapi kalau surat-surat yang sifatnya ini sudah dengan TTE. Nah, itu juga yang awal dari persandian, Mbak. Jadi yang nanti akan menggunakan TTI itu dia harus komunikasi dengan persandian untuk ada password email dan sebagainya begitu. Dan itu safe ya, Bu? Insya Allah safe. Bicara soal safe, kita bergeser ke TACC. Bu, masyarakat tadi kan TCC. Tarakan Comment Center. Di mana masyarakat belum banyak yang aware. Menurut Ibu tadi ada call center 112. Ada nggak sih Bu masyarakat mungkin yang sudah tahu terus iseng telepon gitu ya ke 112 terus saya lagi putus cinta dan sebagainya Bu? Ada, Mbak. Atau mungkin minta kirim ambulan dan ternyata itu tidak ada begitu? Kalau sampai kirim ambulan tidak ada itu belum pernah saya dengar laporan. Dan jangan sampai kalau cancel gitu ya? Ada. Oh cancel. Cancel tapi kan dia pemberitahuan nih. Artinya bukan iseng nih. Karena di operator sudah menanyakan nih Mbak, sudah di-sharing nih. Misalkan telepon. Nah, kalau prank prank Gus. Gus kalau prank itu telepon masuk kemudian ternyata suara anak kecil. Coba-coba Pak. Dan itu trafficnya saya bilang coba dianalisa trafficnya apakah saat anak-anak sekolah libur, ternyata iya. Jadi Desember tuh banyak yang ternyata iya kadang mungkin ya? Dia bosan di rumah mungkin anak-anak itu anak-anak rata-rata. Nah di Juni juga begitu tinggi gitu. Jadi ada itu kan di aplikasinya bisa disaring Mbak, bisa dilihat. Jadi ada beberapa sehingga ketika nomor yang memang sering ngeprank itu berulang oleh operator meminta kepada otoritas yang di aplikasi untuk diblokir. Nah, supaya apa? Ketika telepon yang memang prank, telepon yang apa yang istilahnya iseng itu masuk, itu membuat telepon yang betul-betul membutuhkan bantuan itu tertahan, nggak bisa masuk. Ya, itu yang kita ini kan. Jadi kalau memang berulangnya sampai sekian kali, nah 1 bulan itu telepon masuk itu bisa sekitar 1000-an, Mbak. 1 bulan dan yang itu yang betul-betul real permintaan kan posisinya ada permintaan layanan jasa ambulan, permintaan jasa mobil jenazah itu artinya yang memang ada juga di TCC, tapi ada permintaan informasi atau permintaan kedaruratan, misalkan ada hewan atau kebakaran atau yang kita teruskan informasi itu kita teruskan. Nah itu sekitar dalam 1 bulan itu sekitar 300-an. Artinya yang memang prank, yang iseng, yang ghost itu berarti gini Mbak, telepon bunyi ketika diangkat diem mati, diem atau mati itu. Ya itu berarti selebihnya itu. Kepolisian kan ada 110, kemudian yang kebakaran ada juga. Nah, tapi extension itu masih ada. Hanya kita untuk memudahkan ke masyarakat 112 itu untuk semuanya. Misalkan 112 ini ada kriminal di sini, maka dia meneruskan lah 112 ke yang nomor-nomor terkait, termasuk kalau ambulan itu ada salah 119 itu. Jadi meneruskan. Ini untuk memudahkan supaya masyarakat tuh tidak harus menghafal semua extension itu tadi, tapi cukup dengan 112 itu bisa dia menyampaikan banyak hal. One stop shopping begitu ya. Mungkin jadi masyarakat di rumah bisa mulai mudah-mudahan tidak ini untuk iseng begitu, tidak untuk iseng. Soalnya sekali lagi kalau itu digunakan untuk iseng itu menghalangi penelpon yang memang betul-betul real butuh informasi atau bantuan. Seberapa cepat sih Bu
action daripada 112 ketika saat ini masyarakat misalnya ada yang menelpon membutuhkan ada kecelakaan misalnya gitu, sampai berapa menit ambulan itu bisa sampai di lokasi? Posisi sekarang kita meletakkan ambulan itu di 2 pos. Maksudnya pos yang memang di kantor itu untuk wilayah Tarakan Timur, Tengah dan sebagian Barat sebagian. Nah kemudian ada 2 mobil yang diletakkan di Kecamatan Tarakan Utara. Itu untuk layanan di utara dan sebagian barat. Kan barat itu ada yang lebih dekat ke utara kan Mbak, kayak Karang Harapan. Akses itu lah kan ya perkembangannya. Nah, jadi itu sehingga harapan kita kalau ambulan dengan kecepatan ini ya menempuh itu ya enggak sampai 1 jam harapannya. Tapi kan tergantung kasusnya nih Mbak. Kan kalau kasus jenazah mungkin agak lebih inilah ya. Masalahnya kalau jenazah kan tidak perlu cepat drivernya karena memang jenazah kan pasti nanti harus dikafani dulu, dimandikan dulu dan sebagainya. Tapi kalau kasus pasien memang yang harus cepat. Karena itu di pelaksana tugas yang drivernya ini juga dibekalin keahlian khusus, keahlian bagaimana pertolongan pertama pada pasien. Misalkan pasien sesak napas di ambulannya itu kan ada juga tabung oksigennya. Nanti kalau tidak bisa dia cara ini bantunya kan termasuk pasien yang mungkin kecelakaan yang bisa jadi kan kondisinya tidak selalu bisa angkat dia gitu cara ya. mengangkatnya dan sebagainya itu kan ternyata perlu ada tekniknya. Iya. Jadi selengkap itu sih sebenarnya ya Bu ya. Cuman tinggal masyarakat aja mau tidaknya menggunakan layanan 112. Kadang-kadang kan masyarakat tuh trust ya. Kalau yang mempublish atau men-share tuh mohon maaf misalnya yang berbaju coklat begitu ya. Jadi berarti itu kita anggap sebagai representasi informasi dari pemerintah. Padahal sebenarnya belum tentu kan. Itu ada seseorang itu juga adalah pribadi perseorangan itu. Strategi apa yang dilakukan di DKSIP untuk mengedukasi gitu ya para SDM-nya bahwa labeling sebagai seorang ASN ini berat. Jangan sampai itu ya, ketika mereka share di grup RT anggaplah seperti langsung ini katanya Bu, ini dari dinas Diskominfo DKSIP nge-share ini begitu semacam itu anggaplah seperti karena itu memang harus hati-hati ya kalau yang seperti itu kan Mbak. Jadi rata-rata untuk kami yang di perangkat daerah ketika memang ada rilis sebuah berita, kita pasti harus yakinkan betul dan biasanya kita juga ada arahan dari pimpinan daerah dari Pak Wali untuk berita ini bahkan ada di saat-saat tertentu justru yang menyampaikan info itu dari pimpinan daerah. Memang langsung, artinya ketika pimpinan daerah sudah menyampaikan informasi itu maka yang di perangkat daerah tidak perlu, kita cukup meneruskan mempublikasikan apa yang disampaikan oleh pimpinan daerah. Tapi ketika pimpinan daerah mendelegasikan kepada OPD teknis maka ya pimpinan OPD lah yang ini. Jadi bahasanya satu suara ya Mbak ya supaya trustnya masyarakat kan juga harus dijaga nih. Kalau yang menyampaikan ini dengan menyampaikan ini saya lebih percaya yang ini ya gitu. Ini kan yang dikhawatirkan. Maka kita ketika ada kasus yang seperti itu ya kita ke ini dulu Mbak. Ini kasus siapa yang akan dipercaya ketika menyampaikan ini untuk mempublishnya begitu. Ketika memang ini harus Pak Wali Kota yang mengklarifikasi, maka Bapaklah yang akan diminta kita lewat protokol pimpinan daerah untuk bisa memberikan klarifikasi tentang itu. Nah, ketika pimpinan daerah sudah memberikan klarifikasi, kita yang OPD tidak perlu membuat ini, cukup klarifikasinya dari pimpinan daerah itu yang kita sebarkan. Begitu kita up-kan, kita publikasikan, kita share ke semua media sosial yang ada di pemerintah daerah. Berarti itu untuk sebagai salah satu cara untuk meminimalis terjadinya satu pintu paling tidak. Tapi ketika sudah didelegasikan, coba ini OPD inilah yang ini nah kita bisa di KISP bisa membantu untuk publikasinya. Tapi yang memberikan klarifikasi tetap harus yang ini, atau memberikan informasi harus yang memang teknis, yang memang tahu tentang itu. Sama kayak yang gempa itu kan Mbak. Nah itu yang saya maksud gempa juga itu salah juga satunya. Seperti itu yang akhirnya kan kalau seperti gempa Pak Wali sempat
langsung beliau, walaupun posisinya pernah ada di dalam di Kota Tarakan, ada yang kayak misalnya gempa yang kedua itu posisi di luar, tapi beliau lewat video ini. Nah, kita tugasnya nyampaikan video itu. Termasuk yang dari langsung rilis dari BMKG ya, itu yang kita sampaikan. Jadi kita betul-betul, nah ketika ada informasi hoax kita juga sampaikan, biasanya dikasih silang hoax itu, tapi kita sampaikan bahwa ini jangan diberitakan. Baik. Pada suatu posisi saat Ibu pernah nggak juga misalnya ada ketakutan besar begitu bahwa kebocoran informasi yang mestinya tidak terpublis, tapi itu justru bocor lewat di internal daripada rekan-rekan gitu. Iya. Kalau kekhawatiran ada ya. Tapi karena itu kita di dalam dengan teman-teman selalu mengingatkan ya, kita tugas kita adalah memfasilitasi, tapi jangan sampai memprovokasi, yang apalagi provokasi yang arahnya membuat tidak kondusif ya. Itu yang selalu kita sampaikan ke teman-teman. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu bisa kita jaga untuk yang di kita, karena itu memang pemegang akun itu juga istilahnya orang-orang tertentu saja. Pilihan gitu. Ya, yang memang kita tahu sifatnya orang itu hati-hatilah. Tidak asal ada berita langsung naik, tapi begitu ini berita yang sifatnya informasi yang perlu ini baru. Kalau berita yang memang sifatnya harus disaring dulu, pasti ini kan lagi ditanyakan dulu apakah berita ini siap untuk dinaikkan ataukah tidak. Itu. Oke, Bu Endah, terakhir, kalau seandainya Ibu besok tidak lagi di KSIP begitu ya, apa satu hal digital yang ingin Ibu tinggalkan untuk Tarakan, bahwa ini kenang-kenangan dari Kepala Dinas DKSIP Tarakan, prestasinya untuk sebuah institusi yang sangat strategis? Baik, saya jawab dua itu tadi, cuma emang itu masih dalam proses ya. Satu adalah bagaimana roadmap. Kalau aplikasi itu teman-teman dia itu banyak yang sudah ini. Kita memang yang kekurangan adalah infografis. Infografis tentang banyak hal, dan infografis itu bisa dalam bentuk audio visual yang seperti ini, tapi bisa juga dalam bentuk anime. Itu yang kadang juga ini ya. Nah, kemudian itu tadi bagaimana masyarakat tahu tentang Tarakan Comment Center. Yang dengan unggulannya call 112, karena call 112 itu nasional dan internasional juga menggunakan, Mbak. Jadi memang di semua kota, di semua kabupaten, di semua provinsi itu sama 112. Nah, untuk Tarakan ini yang TCC itu kok bagus ya, TCC Tarakan Comment Center. Kalau kota lain belum tentu bisa nyingkatnya, namanya itu bisa pas ya kan, gitu ya. Karena kalau Tarakan kebetulan pas gitu. Iya. Itu kalau masalah digital saya lebih kepada manajemen sih, Mbak. Jadi tidak harus Bu Indah meninggalkan sesuatu, enggak, tetapi ketika manajemen dari ini bagus, itu sudah otomatis ya, sudah ke bawah akan. Ya, itu lebih pada sistem yang ada di DKSP bisa berjalan stabil sesuai dengan target yang diinginkan, berjalan. Itu bagi saya sudah prestasi, karena memang arahnya kepada manajemen. Berarti lebih senang disibukkan mengurusin sistem daripada mengurusin hoak ya, Bu? Iya. Kan hoak itu juga tapi dikelola kan, Mbak. Dikelola, mudah-mudahan masyarakat Tarakan ini bukan masyarakat yang gampang terpancing dengan hoak. Nah, karena ya alhamdulillah masyarakat Tarakan ini kan alhamdulillah Pak Wali ini kan juga dapat penghargaan IMDI kan, Mbak. Ya, Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Mudah-mudahan dari situ memang masyarakat Tarakan itu termasuk masyarakat yang levelnya sudah naik lah. Up begitu ya. Sudah tidak hanya berita ini langsung dipercaya langsung ini, walaupun masih ada, tetapi persentasenya sudah semakin mengecil, harapannya begitu.
Oke. Terakhir Bu, ada yang mau disampaikan buat audien di rumah atau dimanapun pemirsa Ekuator TV berada? Baik, oke. Untuk pemirsa Ekuator, kami dari DKISP sekali lagi menyampaikan, mempromosikan bahwa di Tarakan ini adalah kota cerdas dan mari kita sama-sama juga cerdas di dalam menyikapi semua informasi sehingga bisa menjaga kondisifnya kota Tarakan. Oke, selamat berkarya, terima kasih. Mbak Rina juga terima kasih, Mas yang di Ekuator TV terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan ini. Dan ingat ya, kita Tarakan punya TCC dengan call 112 itu insya Allah bisa membantu kesulitan masyarakat, pemirsa apapun. Jadi kita bisa meneruskan informasi, bisa juga ada layanan yang bisa langsung. Oke. Baik Bu Endah, terima kasih ngobrolnya panjang lebar, diskusi kita hari ini demi DKSIP dan Kota Tarakan yang lebih baik. Mohon maaf nih kalau ada tutur kata yang salah dan masih tidak tertata rapi. Baik, oke. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita dengan Ibu Endah Sarastinensis selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian Kota Tarakan. Sesungguhnya riuh rendah daripada hoak dan opini itu ada satu hal penentu, yaitu kepercayaan masyarakat, dan DKSIP Tarakan harus menerangkan tentang itu, bukan untuk membungkamnya. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik di Ekuator TV. Salam.